Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Boleda Channel. Kali ini kita akan belajar tentang dimana dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengkonfigurasi 3 buah jaringan VLAN, tepatnya 2 buah jaringan VLAN atau lebih seperti itu. Dengan nanti kita akan menggunakan 2 buah switch atau lebih. Di mana di dalam video tutorial kali ini kriteria sukses dari konfigurasi yang kita lakukan adalah di mana nanti setiap komputer atau PC yang se-VLAN bisa terhubung, baik itu yang dalam satu switch maupun yang beda switch. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktek. Di sini kita akan tambahkan satu buah switch dulu ya. Kita nanti berkembang saja caranya ya. Jadi setiap prosesnya itu nanti kita akan coba memberikan studi kasus, sehingga nanti jaringan kita akan lebih mencakup banyak hal yang kita pelajari. Oke, di sini kita kasih keterangan dia untuk masing-masing IP dari komputer yang akan kita jadikan sebagai komputer VLAN ya. Oke, setelah itu di sini kita karena masing-masing keterangan daripada interface-nya belum muncul, jadi kita tampilkan dulu. Cara menampilkannya adalah kita masuk ke bagian menu option, kemudian preference. Nah, di sini kita centang di bagian always show port label. Oke, sehingga nanti akan muncul interface yang digunakan setiap perangkat. Oke. Jadi di sini menggunakan interface FA01, FA02, dan yang ini FA03. Nah, sekarang kita langsung saja konfigurasi di bagian switch-nya. Nah, jika posisi daripada switch berada dalam kondisi seperti ini, berarti kita masuk dulu menggunakan perintah enable. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian terminalnya. Nah, di bagian inilah kita akan melakukan konfigurasi VLAN yang ada di switch. Ya, pertama kita buat dulu VLAN ID-nya, kita kasih nama A, kemudian VLAN 20 ya, ID 20, yang ini kita kasih nama B. Kemudian kita langsung saja ke bagian mode akses. Jadi ini tadi kan menggunakan FA01, FA02, FA03. Jadi kita langsung saja interface FA01 itu switch port mode akses. Ini kita arahkan aksesnya ke VLAN 10 ya, karena dia menggunakan VLAN 10. Nah, kemudian kita keluar, kita lanjut ke konfigurasi FA02. Yang ini kita arahkan ke VLAN 10 juga, keluar, dan kita lanjut ke FA03. Nah, yang ini kita arahkan ke VLAN 20.
Setelah itu kita coba langsung konfigurasi saja IP-nya ya. Oke, seharusnya sekarang dua buah PC yang sepilan ini sudah bisa terhubung ya. Kita coba tes. Oke, sedangkan yang beda VLAN ini belum bisa. Oke. Nah, setelah kita paham yang ini, kita akan coba buat jaringan lagi di sebelahnya. Kita tambahkan satu buah switch lagi. Nah, di sini kita tambahkan 4 buah VC. Nah, yang ini kita jadikan sebagai VLAN 10. Kemudian yang ini kita jadikan sebagai VLAN 30.1. Ya. Yang ini kita jadikan 20.2 karena titik satu ini sudah ada di sini. Dan yang ini kita jadikan sebagai 40.1. Oke, setelah itu kita hubungkan ya dengan menggunakan kabel. Nah, kita sengaja menggunakan kabel otomatis biar nanti lebih cepat dalam membuat topologinya. Perhatikan di sini ya. Mulai dari sini dia menggunakan FA01, kemudian yang ini FA02 ya. Yang ini FA03 dan ini FA04. Oke, setelah kita tahu masing-masing port yang dipakai oleh setiap PC VLAN ini, sekarang kita lanjut ke konfigurasi switch-nya. Nah, kita beranjak ke VLAN 10 ya, yang di FA01. Nah, di sini kita masuk dulu ke bagian terminal ya, dengan menggunakan rumus yang sama, sintak yang sama, atau perintah yang sama seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita definisikan dulu ya. Definisikan atau apa mungkin istilahnya ya. Nah, di sini kan kita memiliki beberapa VLAN di switch yang kedua ini. Jadi ada VLAN 10, VLAN 30, VLAN 20, sama VLAN 40. Berarti ada 4 buah VLAN yang harus kita buatkan di sini. Jadi yang pertama kita masuk ke VLAN 10. Kita samakan nama NIM dari VLAN ID-nya dengan yang di switch yang sebelumnya. Jadi untuk yang VLAN ID 10 kita kasih nama A, kemudian VLAN ID 20 kita kasih nama B. Kemudian untuk VLAN 30-nya nanti C dan VLAN 40-nya D ya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian konfigurasi interface VLAN di bagian mode aksesnya. Nah, di sini kita langsung saja ke interface FA01. Nah, ini akan digunakan untuk VLAN 10, FA02-nya oleh VLAN 30, FA03 oleh VLAN 20, dan FA04 oleh VLAN 40. Ini kita arahkan ke VLAN 10. Kemudian kita lanjut ke interface FA02.
Ini kita arahkan ke VLAN 30. Ini kita arahkan ke VLAN 20. Kemudian untuk FA04 kita arahkan ke VLAN 40. Oke, sampai di sini harusnya sekarang komputer yang se-VLAN ini bisa terhubung. Jadi kita coba tes yang sama. Oh, tidak ada yang sama ya. Oke. Jika tidak ada yang sama, berarti kita akan coba hubungkan ya ke kedua buah switch ini. Caranya kita menggunakan kabel cross ya, tapi di sini kita pakai kabel otomatis saja biar nanti aplikasinya yang menyesuaikan. Oke, untuk perhatian kita di sini, di switch pertama, interface yang digunakan untuk bisa terhubung ke switch kedua adalah interface FA04. Sedangkan di switch kedua, dia menggunakan interface FA05. Nah, untuk bisa menghubungkan dua buah switch ini, ya, dalam proses pengiriman sebuah data, maka kita harus melakukan konfigurasi mode terang. Untuk konfigurasi mode terang ini kita bisa lakukan di switch pertama atau di switch yang kedua. Jadi kita bisa pilih di bagian di switch yang mana saja. Jika kita mau mengkonfigurasi mode terang di switch pertama, berarti nanti kita akan gunakan interface FA04. Sedangkan jika di switch yang kedua, kita gunakan interface FA05. Nah, di kasus ini kita akan coba di switch kedua. Oke. Kita masuk ke bagian terminal. Nah, di sini baru kita masuk ke bagian FA05. Karena kebetulan interface yang terhubung ke switch 1 adalah interface FA05. Kemudian kita masuk ke mode terang. Setelah itu kita izinkan ya mode terang untuk VLAN 10 sampai 40. Jadi nanti kalau kita batasi di sini mode terangnya dari 10 sampai 20, berarti yang bisa berkomunikasi hanya di VLAN 10 sama 20. Nah, di sini kan kita sudah membuat sebanyak 4 VLAN. Jadi kita izinkan saja sampai VLAN 40. Jadi ketika nanti ada penambahan sebuah PC VLAN di switch-switch yang kita sudah buat, itu cukup sekali kita konfigurasi mode terangnya. Tapi jika seandainya ada penambahan VLAN 50, jadi kita harus konfigurasi ulang biar nanti VLAN 50 tersebut bisa mengirimkan data ke komputer yang se-VLAN dengan komputer VLAN 50. Oke. Harusnya sekarang masing-masing komputer ya yang se-VLAN yang berbeda switch itu sudah bisa terhubung. Jadi kita coba tes yang VLAN 10 di switch pertama ke VLAN 10 di switch kedua. Di sini kita tambahkan dulu nomor IP address-nya ya. Ini 30.1. Yang ini 20.2. Ini 40.1. Oke, sekarang kita coba ya pas
Seharusnya sekarang komputer yang sepilan sudah bisa terhubung, baik yang sesama switch ataupun antar switch. Oke. Nah, untuk yang VLAN 40 di switch kedua ini sudah otomatis pasti tidak bisa ya, karena dia kan tidak ada komputer VLAN 40. Nah, jika kita ingin menambahkan, di sini kita tinggal tambahkan PC saja. Ya. Jadi kita coba tes. Tambahkan PC ini untuk VLAN 40 ya. 40.10 lah. Nah, dia menggunakan FA05. Jadi kita konfigurasi yang FA05. Ini kita arahkan ke VLAN 40. Oke, di sini ada yang belum kita buat, yaitu VLAN ID untuk 40 ya. Jadi kita masuk dulu ke bagian VLAN 40. VLAN ID name-nya D ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian interface. Nah, di sini kita arahkan ke VLAN 40. Oke, sekarang harusnya bisa ya, di VLAN 40 yang ada di switch pertama bisa terhubung dengan VLAN 40 yang ada di switch kedua. Kita coba tes. Kita kasih IP dulu. Harusnya sekarang sudah bisa terhubung ya. Oke. Sekarang kita akan coba tambahkan switch lagi ya. Oke, ini switch kita jadikan sebagai switch 3. Ini switch 2. Oke, di sini kita akan coba tambahkan beberapa PC. Cukup 2 saja. Sini kita akan coba tambahkan VLAN 30 aja ya. 192 30.2 dan di sininya kita coba tambahkan 20.5. Selanjutnya kita hubungkan kita konfigurasi dulu ya di bagian di sini. Ini 30. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi daripada switch 3. Di sini kita masuk ke bagian terminal. Oke. Karena di sini hanya ada 2 VLAN, yaitu VLAN 30 dan VLAN 30 ya. 30 sama 30. Jadi kita konfigurasi gitu saja dulu ya. Nanti kalau seandainya ada penambahan lagi di sini VLAN 40, ya kita konfigurasi lagi menambahkan
VLAN ID 40. Jadi sekarang kita konfigurasi untuk VLAN ID 20. Di sini usahakan jangan sampai nanti berbeda linknya, biar kalau seandainya berbeda ya kita harus rubah biar sama dengan NIM di VLAN ID di switch pertama dan switch kedua. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface mode aksesnya. Untuk VLAN 30.2 ini menggunakan FA01, sedangkan untuk VLAN yang 20 ini menggunakan FA02. Di sini kita arahkan ke VLAN 30. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi FA02, dan ini mode aksesnya kita arahkan ke VLAN 20. Pada kasus ini, karena ini berbeda VLAN, jadi secara otomatis kita tidak bisa menguji. Sedangkan sekarang untuk bisa terhubung ke komputer VLAN di switch pertama sama switch kedua, di switch yang ketiga ini kita harus hubungkan menggunakan kabel cross ke switch kedua. Oke, perhatikan di sini kita menggunakan FA06 di switch keduanya, sedangkan di switch yang ketiga menggunakan interface FA03. Untuk mode terangnya kita bisa konfigurasi di switch mana-mana ya. Bisa di switch yang ketiga, nanti kita pakai interface FA03. Bisa juga di switch di switch 2 kita nanti pakai interface FA06. Pada kasus ini kita akan coba konfigurasi di switch 2. Kita masuk ke bagian interface untuk mode terangnya FA06. Support mode terang. Di sini kita izinkan saja mode terangnya untuk VLAN 10 sampai 40 ya. Biar nanti kalau ada penambahan kita tidak perlu konfigurasi mode terang lagi, kecuali mode terang yang rentangnya tidak ada, jadi kita harus konfigurasi ulang daripada mode terangnya. Terang VLAN 10 sampai 40. Oke, harusnya sekarang komputer yang se-VLAN, baik antar VLAN dari VLAN 1 ke VLAN 3 ini harusnya sudah bisa terhubung. Jadi kita coba tes. Ini VLAN 30.2 di switch ketiga, kita akan hubungkan ke VLAN belum ada di sini. Kita hubungkan ke VLAN ke switch 2 dulu. Oke, masih belum. Sudah sukses ya. Kebetulan yang ada di switch pertama ini VLAN 20 ya. Jadi di switch keduanya VLAN 30 sama 20. Karena kebetulan di switch pertama tidak ada VLAN 30, jadi kita coba tes yang VLAN 20. Apakah dia bisa melewati switch kedua? Oke, sudah sukses. Nah, begitu juga kalau seandainya nanti kita ingin menambahkan sebuah komputer VLAN. Jadi tetap kita harus memperhatikan apakah VLAN ID tersebut sudah ada di konfigurasi switch. Jika tidak ada, kita konfigurasi VLAN ID-nya sama VLAN NIM-nya. Nah, setelah itu baru kita fokus ke interface yang digunakan oleh PC VLAN yang baru tersebut. Oke, untuk tutorial hari ini kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Salam Buaneda Channel.